Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Putri lagi. Ew. Jadi tadi tuh aku sebenarnya udah bikin yang part 2 ngobrolin novel-novel Black Swan, cuma di tengah jalan aku capek banget. Kayak ini kayak bakal panjang banget gitu. Jadi kayak aku skip aja karena aku ini juga buru-buru. Aku siang mau ke Bandung dan ini aku harus ngedit video ini juga biar hari ini bisa langsung ke upload di YouTube. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas yang ringan-ringan aja dan yang paling banyak kalian tanyain di kolom komentar video sebelumnya yang aku jelasin kenapa harus terbit di penerbit mayor. Nah, banyak banget yang nanya tentang penerbit semi mayor. Nah, semi mayor itu apa sih? Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin dan mau aku bahas. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang penerbit semi mayor. Semi mayor tapi semi gitu. Jadi, aku juga sebenarnya baru dengar semi mayor itu akhir-akhir ini setelah aku ngeh, oh ini penerbit semi mayor gitu. Tadinya aku pikir semi mayor sama indie ini tuh sama gitu, tapi ternyata beda guys gitu. Awalnya tuh aku pikir sama kayak ada indie gitu. Ternyata enggak, semi mayor ini berbeda dari penerbit indie gitu. Cuman tetap indie. Jadi dia tuh antara percampuran gitu, indie dengan mayor. Jadi semi mayor. Bisa juga disebut semi indie harusnya ya. Ya udah terserah apalah itu sebutannya. Nah, jadi aku akhirnya tahu setelah aku nanya-nanya ke pembaca aku atau ke teman-teman aku. Kenapa bisa nanya ke pembaca aku? Karena ternyata buat masuk ke penerbit semi mayor ini lumayan mudah, nggak seselektif penerbit mayor gitu. Kalian bisa cari-cari aja, misalnya kalian nemu penerbit terus di bawahnya semi mayor, nah itu adalah penerbit yang lagi aku jelasin gitu. Kayaknya banyak deh, nggak cuma 1-2 gitu semi mayor yang ada di Indonesia. Nah, jadi dia tuh sistemnya kayak gimana sih gitu. Nah, yang tadi aku bilang dia nih kayak indie tapi kayak mayor juga. Jadi apakah naskah kita yang terbit di penerbit semi mayor akan masuk ke Gramedia? Bisa jadi, tapi bisa enggak juga. Makanya ini adalah hal yang harus kalian perhatiin biar kalian nggak salah prasangka gitu. Sebenarnya kalau misalnya setiap penerbit itu pasti punya kontrak, dan di kontrak itu pasti dijelasin kok gimana-gimananya, dan itu yang harus kalian baca biar kalian nggak salah kira gitu kan. Nah, penerbit semi mayor ini bakal masuk ke Gramet kok, cuman nggak pasti juga. Jadi kayak ada persyaratan yang memungkinkan buku novel kalian ini bakal masuk ke Gramet atau enggak. Dan ketika kalian udah berhasil memenuhi persyaratan itu, nah novel kalian baru akan masuk ke Gramedia, toko Gunung Agung, Paperclip, Toga Mas, pokoknya toko-toko buku offline lain gitu. Nah, terus kalau nggak masuk ke Gramedia gimana? Ini kan semi mayor gitu. Nah, karena semi mayor jadi kayak ini tuh nggak mayor-mayor banget gitu. Ketika kalian gagal untuk memenuhi persyaratan itu, ya novel kalian kayak dicetak di indie aja gitu. Novel kalian akan dicetak sesuai pemesanan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mesen, ya novel kalian nggak dicetak gitu. Misal ada yang mesen 50, ya dicetaknya 50 gitu. Setahu aku kayak gitu. Koreksi kalau misalnya aku salah, kalian bisa komen di bawah. Cuman dari yang aku tanya-tanya sih kayak gitu. Jadi persyaratannya tuh apa sih biar bisa masuk ke Gramedia? Nah, jadi persyaratannya itu biasanya buku kalian tuh harus terjual 500 sampai 1000 novel gitu. Kayaknya sih itu biar balikin modal dulu gitu. Kalau misalnya kalian nggak memenuhi persyaratan itu, pas pre-order novel kalian nggak kejual 500 sampai 1000 eksemplar, nah itu berarti kalian nggak gagal masuk Gramedia gitu. Jadi penerbit semi mayor ini lumayan challenging sih. Jadi kayak kalau kalian mau terbitin novel di semi mayor dan kalian itu pingin buat masuk ke Grametnya, itu kalian harus pastiin dulu novel kalian terjual segitu ya. Pokoknya kayaknya sih ini bakal ada di kontrak dan bakal dijelasin juga kok sama penerbitnya. Kalau nggak dijelasin, kalian harus banget tanyain ini beneran masuk ke Gramet atau enggak, ya kan. Tapi
yang dari yang aku tahu semi mayor ini kayak nggak langsung masuk ke Gramet gitu. Jadi kalian harus memenuhi persyaratan itu. Terus kayak yang tadi aku bilang, kalau nggak memenuhi persyaratan berarti novel kalian dicetak sepemesanan pas PO-nya aja. Kalau yang mesen ada 200 berarti dicetak 200 gitu. Terus juga kalau dari segi-segi yang lainnya sama sih kayaknya. Kayak pasti kalian di layoutin, pasti ada yang edit, pasti ada yang bikinin cover, terus pasti ada yang ngurus ISBN gitu. Itu sama kayak mayor sih, pasti ada yang ngurusin novel kalian, jadi kalian nggak usah pusing. Terus bayar nggak gitu, biasanya sih ada yang berbayar, ada juga yang enggak gitu. Biasanya kalau berbayar ini kalian yang ngajuin naskah minta diterbitin ke penerbit itu mungkin aja kalian bayar. Setahu aku ada yang kayak gitu. Terus kalau yang nggak bayar ini kalian ditawarin gitu. Dan kalau penerbit semi mayor yang aku lihat sih dia tuh nawarinnya nggak yang juta-jutaan, yang ratusan ribu view di Wattpad pun ditawarin kok sama mereka gitu. Jadi kemungkinannya lebih besar buat kalian masuk ke penerbit semi mayor gitu. Terus buat apalagi ya, royalti. Nah kalau royalti di penerbit mayor itu kan biasanya 7-10%. 10% lah ya yang paling standar di semua penerbit. Rata-rata tuh royaltinya tuh 10% gitu kan dari harga novel. Jadi kalau harga novelnya 100.000 berarti duit yang kalian dapat setiap satu novel kejual itu 10.000. 10%-nya dari 100.000 ini gitu. Ngerti kan sampai sini royalti? Nah, kalau di penerbit semi mayor ini rada beda gitu. Mereka tuh lebih besar, sama kayak indie. Kalau kalian pasti banyak banget yang tergiur sama penerbit indie itu karena royalti mereka tuh lebih besar dibanding sama mayor, ya kan? Nah, sama semi mayor ini juga royaltinya lebih besar dibanding mayor beneran gitu. Nah, kalau mayor itu tadi aku bilang 10%. Nah, kalau semi mayor itu biasanya 15-20% gitu. Cuman perhitungannya juga beda. Ada yang dipotong modal dulu atau ada yang apa gitu. Jadi menurut aku bedanya tuh dikit banget. Kayak misalnya kalau di mayor kamu dapat 10.000, di semi mayor kamu dapat 15.000, kayak setipis itu gitu. Terus apalagi ya yang beda ya? Kayaknya itu aja deh. Ya intinya kalian kalau kalian terbit di semi mayor jangan beranggapan kalau kalian tuh akan masuk ke Gramedia, karena itu belum tentu, kecuali kalian yakin kalau misalnya novel kalian itu bakal kejual 500-1000 eksemplar seperti persyaratan yang diajuin sama penerbit semi mayor kebanyakan. Jadi kalian udah ngerti ya semi mayor itu maksudnya apa. Jadi bisa jadi mayor, bisa jadi indie juga, tergantung kualitas naskah kalian. Apakah mampu buat melewati persyaratan yang ditentukan penerbit itu biar sampai ke Gramedia. Jadi sebelum kalian menerima tawaran penerbit semi mayor, kalian juga harus pintar buat nilai naskah kalian. Nah, terus banyak juga yang nanya sama aku, penerbit semi mayor ini worth it gak sih kak gitu. Menurut aku worth it buat kalian yang pengen banget terbit, ngebet banget terbit, kebelet banget terbit, itu worth it sih. Karena ya udah gitu terbit gitu kan. Royaltinya juga kalau dilihat emang menggiurkan sih, pasti lebih besar dibanding penerbit mayor ya kan. Cuman sayang aja gitu ketika kalian nggak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan, kejual berapa eksemplar itu, novel kalian nggak akan masuk Gramedia, malah yang nggak akan dicetak setahu aku, karena mereka tuh nyetaknya itu cuma kalau ada yang beli aja gitu. Koreksi kalau aku salah ya di sini. Nah, sedangkan kalau di mayor itu mau kalian kejual cuma 50 biji pas PO, itu pasti novel kalian masuk Gramedia gitu. Jadi kalau misalnya kalian ditawarin sama penerbit semi mayor dan kalian nerima, saran aku adalah jangan berharap banyak itu bakal terdisplay di Gramedia atau enggak. Pokoknya jangan menaruh harapan, kalian pastiin aja itu kejual segitu gitu, 500-1000 setahu aku sih. Koreksi lagi kalau aku salah. Mungkin lebih sedikit atau mungkin lebih banyak. Cuman yang aku tahu dan dari yang aku tanya-tanya yaitu 500-1000 kejual di PO itu baru masuk ke Gramedia. Jadi penerbit semi mayor itu kayak gitu. Mayor iya, tapi indie juga iya gitu. Dan dia seleksinya juga nggak begitu ketat. Jadi kemungkinan besar kalian yang mau masuk ke semi mayor itu bahkan bisa ngajuin sendiri.
Kayak mereka mungkin ada paketan berbayar kayak Indie juga, biasanya sih kayak gitu. Yap, jadi di video kali ini segini aja. Mudah-mudahan jelas. Kalau misalnya ada yang gak jelas, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Nanti aku juga bakal nanya-nanya dan aku bakal cari tahu lagi gitu. Karena penerbit Semi Mayor itu lumayan baru di telinga aku gitu. Aku kayak baru denger juga gitu. Jadi kayak kita sama-sama cari tahu informasinya bareng-bareng. Kalau ada yang belum aku sebutin di video ini, kalian bisa bantu tambahin informasi lagi di kolom komentar. Yap, jadi segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike. Tapi wajib banget buat subscribe channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Apa sih susahnya subscribe? Tinggal subscribe aja kan. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.